Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Firna Melati dari Rombel Akuntansi D 2019 dengan NIM 7211419216. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai sistem informasi manajemen terkait pada bab yang keempat, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama ada organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini diilustrasikan oleh figur 4.1 yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Berikut merupakan figur dari 4.1, yaitu mengenai sistem informasi yang dikembangkan digunakan untuk mendukung tingkatan-tingkatan dan area-area organisasi bisnis. Organisasi layanan informasi disebut juga dengan divisi SI atau SIM atau IT, memerlukan sumber daya informasi yang terdiri atas hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sedangkan spesialis informasi digunakan untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas ketersediaannya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya meliputi sistem analisis, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Analisis sistem spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang telah ada. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator basis data atau DBA. Tugas utamanya dibagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Situs web sangat mengandalkan gambar dan webmaster biasanya memiliki keahlian dalam memanipulasi atau perancangan grafik. Tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi sistem analis dan programmer menciptakan suatu posisi analis programmer. Yang selanjutnya ada operator. Menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server, yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas-tugas lain yang serupa. Struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan, dengan hampir seluruh sumber informasi berlokasi di unit IT. Figur 4.2 merupakan struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Di sini ada analis sistem dan programmer yang bekerja untuk pengembangan sistem yang baru, sedangkan analis sistem dan programmer yang lain adalah untuk memelihara sistem yang telah ada sebelumnya. Keduanya dipimpin oleh seorang manajer masing-masing, sedangkan pegawai operator, administrator basis data, dan spesialis jaringan juga dipimpin oleh manajer masing-masing dan juga bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan sistem. Struktur organisasi inovatif. Perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang disebut model sekutu, model platform, dan model terskala. Komputasi pengguna. Sistem informasi yang pertama dikembangkan dengan para spesialis informasi melakukan seluruh pekerjaan bagi para pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya piranti keras, serta piranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi.
Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Keuntungan komputasi pengguna akhir ada dua, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, serta mempersempit cara komunikasi. Selain memiliki keuntungan, komputasi pengguna akhir juga memiliki resiko, yaitu ada sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, serta hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal maupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Jenis pengetahuannya meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, serta pembuatan model sistem. Keahlian pengembangan sistem ada 4, yaitu keahlian komunikasi atau communication skill, kemampuan analitis atau analytical ability, kreativitas atau creativity, dan kepemimpinan atau leadership. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Basis data menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau KM sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna yang tepat. Otomatisasi kantor atau OE meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Keunggulan dari OA adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi baik orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Pergeseran dan pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Contohnya, mereka dapat menggunakan pengolah kata, email, fax, dan pengenangan elektronik. Kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Keuntungan dari kantor maya, biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, serta kontribusi sosial. Sedangkan kantor maya juga memiliki kerugian, yaitu moral yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Dampak sosial dari organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan memberikan dampak kepada masyarakat. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung pencakar langit, dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang untuk dihuni. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam mengembangkan dan menggunakan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan sistem. Pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.